teacher, bertemu kembali di channel YouTube pendidikan kita, Teacher Eva Channel. Hari ini masih belajar bersama dengan Teacher Eva ya. Baiklah, kita sudah masuk pembelajaran tema 2, yaitu 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar subtema 1, mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan khusus untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 tentang dongeng, pertukaran pada penjumlahan, dan pola irama sederhana. Tetapi khusus untuk pola irama sederhana, kamu akan pelajari nanti pada pembelajaran SBDP ya anak-anak teacher. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan berdoa di hati kamu masing-masing. Amen. Coba perhatikan anak-anak teacher, di sekitar kita terdapat berbagai jenis tumbuhan. Semua itu merupakan ciptaan Tuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Itu sebabnya kita harus merawat, menyayangi tumbuhan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Selain sumber makanan, tumbuhan juga bermanfaat untuk pakan ternak atau makanan ternak, kemudian bermanfaat sebagai bahan baku untuk membuat pakaian, contohnya kapas, dan bermanfaat juga sebagai bahan bangunan, yaitu batang dari tumbuhan ya anak-anak teacher. Selain itu, bermanfaat juga sebagai obat-obatan tradisional. Daun, akar, banyak ya dari bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan tradisional anak-anak teacher. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai sumber oksigen. Kita tahu bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh manusia untuk bernapas ya anak-anak teacher Eva. Lalu, bagaimana jika di bumi tidak ada tumbuhan? Wow, kamu bisa bayangkan kekeringan ya anak-anak teacher. Jika tumbuhan tidak ada, kamu bisa membayangkan bagaimana keadaan lingkungan kamu. Dan bisa juga menyebabkan pastinya banjir ya anak-anak teacher. Itu sebabnya, ayo sayangi lingkungan, sayangi tumbuhan di sekitar kamu. Nah, sekarang kita ingin membaca dongeng mengenai persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Sebelumnya, teacher ingin mengingatkan kembali, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Apa itu pesan moral anak-anak teacher Eva? Pesan moral itu adalah pesan atau sesuatu yang kamu dapatkan dari cerita tersebut, pelajaran yang kamu dapatkan dari kejadian ataupun cerita yang kamu baca yang dapat berguna buat kamu untuk memperbaiki karakter kamu. Baiklah, langsung saja kita baca persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Silakan baca dari buku tematik kamu halaman 3 dan halaman 4 ya anak-anak teacher Eva. Baiklah, dari dongeng yang sudah kamu baca tadi, apa isi dongeng tersebut? Kamu dapat menjawab ataupun mengetahui apa isi dongeng tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kamu bisa buat sendiri pertanyaannya ya anak-anak teacher, gunakan kata tanya adik Simba. Yang pertama, contoh pertanyaannya adalah siapakah yang bersahabat baik? Dari dongeng tersebut kita bisa tahu bahwa yang bersahabat baik adalah pohon jambu biji dan tanaman tomat. Yang kedua, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Ini kamu bisa lihat di buku tematik kamu halaman 4 ya. Hanya 2 pertanyaan yang kita akan jawab bersama, selebihnya silakan kamu jawab sendiri berdasarkan teks dongeng yang kamu baca ya anak-anak teacher. Dari teks dongeng yang sudah kamu baca, kamu bisa menemukan bahwa persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah
karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji, sehingga itu menyebabkan pohon jambu biji merasa tidak percaya diri dan merasa sedih serta tidak mau bermain lagi. Baiklah anak-anak teacher, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan jawab langsung di buku tematik kamu ya. Ayo berhitung. Pada hari libur, ayah mengajak ibu, Nina, dan Adi panen buah apel di halaman rumahnya. Apel yang dipetik dimasukkan ke dalam keranjang. Ayo kita lihat dan kita hitung bersama-sama banyak apel yang mereka petik ya anak-anak teacher. Mereka meletakkan atau menyimpan apel tersebut ke dalam dua keranjang, yaitu keranjang berwarna hijau dan berwarna biru. Banyak apel di keranjang berwarna hijau adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apel. Sedangkan di keranjang biru ada 6 apel. Jadi jumlah seluruh apel adalah 9 tambah 6 sama dengan 15. Lalu bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang ditukar anak-anak teacher? Misalkan, di keranjang berwarna hijau, kita ganti menjadi 6 apel, sedangkan di keranjang berwarna biru, kita ganti menjadi 9 apel anak-anak teacher. Berapa jumlah apel seluruhnya? 6 tambah 9 sama dengan 15. Kamu bisa melihat bahwa 9 tambah 6 sama dengan 15. Atau 6 tambah 9 sama juga dengan 15. Dari sini kita bisa melihat bahwa 9 tambah 6 sama dengan 6 tambah 9. Yang artinya, di sini berlaku pertukaran ya anak-anak teacher. Tadi kita kan tukar jumlah keranjang hijau dengan keranjang biru. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dalam penjumlahan ini berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, kita lihat dengan contoh yang lain. 415 tambah 115, apakah sama dengan 115 tambah 415? Ayo kita buktikan bersama. 415 gunakan dengan penjumlahan bersusun ke bawah ya, ditambah 115. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0, satunya letakkan di puluhan. Masih ingat ya cara menjumlahkan? Kemudian jumlahkan puluhannya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Lalu ratusannya 4 tambah 1 sama dengan 5. Dari sini kita bisa melihat hasilnya. 415 tambah 115 adalah 530. Dan jika ditukar hasilnya juga sama. Jika kita letakkan 415 di bawah atau 115 di atas, hasilnya tetap 530. Dari sini terbukti bahwa 415 tambah 115 sama dengan 115 tambah 415. Nah anak-anak teacher, pada perkalian juga berlaku sifat pertukaran atau komutatif ya. Artinya jika kedua bilangan ditukarkan tempatnya, hasilnya tetap sama. Contohnya, 6 kali 5 sama dengan 5 kali 6. Hasilnya ya anak-anak teacher. Dari sini kita bisa melihat bahwa sifat pertukaran atau komutatif itu berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Baiklah anak-anak teacher, sudah paham ya untuk menyelesaikan pertukaran dalam penjumlahan. Dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kamu pahami? Ya, harapannya kamu sudah dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng dan menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan. Baiklah, sebagai evaluasinya, ayo anak-anak teacher, kerjakan Ayo Berlatih dari buku tematik kamu halaman 7 nomor 1 dan nomor 3 ya. Semangat anak-anak teacher. Waktunya untuk kuis. Sebelumnya, teacher akan mengumumkan nama anak-anak cerdas yang mendapatkan bintang di pembelajaran atau di kuis kita sebelumnya. Ini dia nama anak-anak teacher yang berhasil menjawab kuis kita dengan tepat. Selamat untuk anak-anak teacher
Dan untuk yang belum menjawab, ayo anak-anak teacher bergabung bersama dengan teman-teman kamu. Jangan mau ketinggalan, jangan malu, dan jangan malas ya. Baiklah, ini kuis kita hari ini. Tuliskan satu pesan moral yang terdapat dalam cerita dongeng persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat yang sudah kamu baca tadi ya anak-anak teacher. Silahkan berikan jawaban kamu di kolom komentar video kita ini ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa di hati kamu masing-masing anak-anak teacher. Amen. Baiklah, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap setia berdoa. God bless us.